Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sani Agustini dengan nomor pokok mahasiswa 242151111072. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Saya dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Agak abdol nih kalau saya gak menjelaskan tentang asbabun nuzul Al-Kahfi atau sebab turunnya Quran Surat Al-Kahfi. Nah, Quran Surah Al-Kahfi ini terkait dengan 3 pertanyaan yang diajukan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW atas saran dari ahli kitab Yahudi di Madinah. Peristiwa ini bertujuan untuk menguji kenabian Rasulullah SAW dan mencari celah untuk membantahnya. Kaum Quraisy ini mendatangi ahli kitab Yahudi untuk mendapatkan pertanyaan yang sulit dijawab oleh Nabi Muhammad SAW jika ia bukan seorang nabi. Ahli kitab menyarankan 3 pertanyaan. Yang pertama, kisah tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua atau Ashabul Kahf. Yang kedua, kisah tentang seorang penguasa besar yang menjelajahi dunia, yaitu Zulkarnain. Dan yang ketiga, hakikat tentang ruh. Kaum Quraisy pun kembali ke Mekah dan menanyakan ketiga hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau akan memberikan jawaban esok hari tanpa mengucapkan insya Allah. Karena itu, wahyu tertunda selama 15 hari sebagai bentuk pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak lupa bersandar sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama masa penundaan wahyu, kaum Quraisy itu terus mengejek dan meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, surah Al-Kahfi diturunkan dengan membawa jawaban atas 2 pertanyaan pertama. Yang pertama, kisah Ashabul Kahf, di mana kisah sekelompok pemuda yang melarikan diri ke sebuah gua untuk menyelamatkan iman mereka dari penguasa zalim. Allah menidurkan mereka selama lebih dari 300 tahun sebagai tanda kekuasaannya yang tercantum dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Nah, di mana kisah Ashabul Kahf ini terdapat 7 orang pemuda dan 1 ekor anjing. Yang kedua, kisah Zulkarnain. Kisah seorang raja soleh yang menjelajahi timur dan barat, serta membangun dinding untuk melindungi manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Nah, kisah ini tercantum dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-98. Pelajaran penting dari Asbabun Nuzul ini, pentingnya mengucapkan insya Allah, karena Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk selalu menyadarkan rencana mereka kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24. Keagungan kisah-kisah Quran, kisah Ashabul Kahf dan Zulkarnain mengandung pelajaran tentang iman, keteguhan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan turunnya Quran Surah Al-Kahfi ini, dengan bisa menjawab semua pertanyaan Quraisy ini, kaum Quraisy tidak lagi dapat mendebat Rasulullah karena jawaban yang telah diberikan melampaui apa yang mereka ketahui. Untuk selanjutnya, keutamaan Quran Surah Al-Kahfi. Nah, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ada beberapa keutamaan dari Quran Surah Al-Kahfi. Yang pertama, cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang kedua, perlindungan dari fitnah Dajjal. Salah satu fitnah terbesar yang akan terjadi menjelang akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Membaca dan memahami surah Al-Kahfi dapat menjadi pelindung dari fitnah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, peneguhan iman dan pengajaran hikmah.
Surah Al-Kahfi ini mengandung kisah-kisah penuh hikmah, seperti yang tadi disebutkan, kisah Ashabul Kahfi, di mana kisah pemuda penghuni gua sebagai contoh keteguhan iman. Yang kedua, kisah Zulkarnain, tentang kepemimpinan dan keadilan. Yang ketiga, ada kisah Nabi Musa dan Khidir, tentang kesabaran dan takdir Allah. Nah, untuk keutamaan selanjutnya, yang keempat, yaitu menjaga dari kegelapan dosa. Membaca Quran Surah Al-Kahfi dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan cahaya yang menerangi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, yaitu tentunya pahala yang berlimpah. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran, termasuk surah Al-Kahfi, mengandung pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini saya akan membacakan atau melafalkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zuluja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah, tabarakallah sekali. Kita dengan hanya membaca Quran Surah Al-Kahfi, bahkan dengan hanya menghafal 10 ayat pertama, kita dapat mendapatkan pahala dan beribu-ribu kebaikan atau keutamaan. Bukan hanya itu, kita dengan membaca satu huruf Al-Quran, kita sudah mendapatkan berkali lipat kebaikan atau pahala. Jangan lupa untuk tetap terus membaca Al-Quran dan jangan lupa untuk tetap terus membaca Quran Surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.